Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofida Roja. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai PT dan salah satu contoh PT yang ada di Cilegon. Mari kita simak videonya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT atau perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal dan didirikan minimal oleh 2 orang. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, mengklasifikasikan perusahaan PT ke dalam 3 jenis, yaitu pertama, ada perseroan terbatas tertutup atau PT tertutup. Salah satu ciri khas perusahaan PT tertutup adalah para pemegang saham yang hanya berasal dari kalangan tertentu atau orang-orang yang sudah saling mengenal sebelumnya, seperti misalnya dalam perusahaan keluarga. Yang kedua, ada perseroan terbatas publik atau PT publik. Pasal 1 ayat 8 UU PT menyebutkan bahwa perseroan publik adalah jenis perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturannya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal atau UU PM pasal 1 ayat 22 menyebutkan sebuah perusahaan dikatakan perseroan publik apabila saham telah dimiliki oleh sedikitnya 300 orang dengan jumlah modal yang disetorkan minimal sebesar 3 juta. Yang terakhir ada perseroan terbatas terbuka atau PT TBK. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 UU PT bahwa PT terbuka melakukan penawaran saham secara terbuka. Tidak hanya itu, PT jenis ini juga harus mampu memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk PT publik dengan melakukan penawaran pada bursa efek alias menjual saham kepada masyarakat. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan perseroan terbatas atau PT. Keunggulan PT yang pertama yaitu bentuk badan hukum membuat PT terjamin eksistensinya meski terjadi pergantian kepemilikan. Yang kedua, mudah mendapatkan sumber dana sehingga turut memudahkan untuk melebarkan sayap perusahaan. Yang ketiga, perpindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dilakukan dengan lebih mudah. Sementara itu, kelemahan dari PT yaitu yang pertama, butuh dana besar untuk mendirikannya. Yang kedua, proses pendiriannya cenderung rumit. Yang ketiga, terkadang transparansi tidak terjadi, terlebih yang berkaitan dengan angka profit. Salah satu contoh PT yaitu ada PT Krakatau Steel yang berada di Cilegon. Kali ini, kita akan menyimak video tentang PT Krakatau Steel. Pada tanggal 31 Agustus 1970, Krakatau Steel didirikan. Sejak saat itu, Krakatau Steel telah hadir sebagai kekuatan terbesar Indonesia yang berperan penting dalam perkembangan industri baja dan turunannya. Industri baja sebagai mother of industry menjadi penopang untuk industrialisasi nasional. Sebagai upaya dalam pembangunan negeri, Krakatau Steel bergerak dengan cepat dalam menghadapi tantangan. Berkomitmen sebagai seorang mitra dan hadir di tengah masyarakat sebagai perusahaan yang tangguh. Krakatau Steel memiliki peran strategis dalam membangun Indonesia yang lebih kuat. Semangat tersebut menjadi inspirasi bagi Krakatau Steel untuk memenuhi kebutuhan baja di Indonesia dengan menghasilkan produk baja berkualitas kelas dunia. Di antaranya, Hot Strip Mill 1 dan 2, Flat Mill, Cold Rolling Mill, Wire Rod Mill. Dengan semangat inovasi, Krakatau Steel juga menciptakan produk hilir berkualitas dengan prinsip sharing ekonomi. Untuk memperkuat industri manufaktur, Baja Krakatau Steel memiliki subholding Krakatau Baja Konstruksi yang berfokus pada bisnis baja turunan dengan 4 bisnis inti, diantaranya penyedia baja konstruksi utama di Indonesia,
Penyedia pipa baja terbesar dan terlengkap di Indonesia. Distribusi baja dengan jangkauan yang luas dan kuat. Penyedia bahan baku dan penjualan yang berfokus pada industri baja. Tidak hanya baja, Krakatau Steel pun berperan penting pada aktivitas ekonomi di kawasan industri. Subholding Krakatau Sarana Infrastruktur hadir untuk menyediakan layanan terbaik secara efisien dan terintegritas dalam hal penyediaan infrastruktur. Di antaranya, penyedia energi, penyedia air baku industri, pelabuhan curah kering terbesar di Indonesia. Dengan fasilitas logistik yang terintegrasi dan solusi kawasan industri terpadu, dengan total luas area 3.250 hektar. Selain itu, Krakatau Steel juga memiliki lini bisnisnya dengan layanan terbaik. Penyedia jasa ICT, penyedia jasa engineering dan konstruksi, penyedia jasa perbengkelan dan perawatan, dan penyedia jasa pendukung industri lainnya. Untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, Krakatau Steel turut bertransformasi sebagai pionir digitalisasi untuk perusahaan baja di Indonesia. Inisiasi dalam melakukan digitalisasi membuat perusahaan menjadi lebih dinamis dan efisien. Perubahan dan tantangan yang silih berganti adalah peluang bagi Krakatau Steel dalam berkontribusi membentuk Indonesia yang lebih maju. Dengan didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian terbaik, Krakatau Steel yakin dapat melanjutkan serta meningkatkan performa terbaiknya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih tangguh. Krakatau Steel untuk Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat proses pembuatan baja pada PT Krakatau Steel. Yang pertama ada tahap preheating furnace tipe walking beam yang berfungsi untuk memanaskan slab sampai temperatur 1250 derajat Celcius. Yang kedua ada vertical etcher dan roaching mill yang berfungsi untuk mereduksi lebar dan tebal. Hasil tebal transfer bar antara 30 sampai 50 mm. Yang ketiga finishing mill F1 sampai F6 berfungsi untuk mereduksi tebal, hasil tebal strip antara 1,4 sampai 16 mm. Yang keempat ada laminar cooling yang berfungsi untuk mendinginkan strip sampai mencapai mechanical properties yang diinginkan. Yang kelima ada down coiler yang berfungsi untuk menggulung strip sampai berbentuk coil. Baik, itulah cuplikan video yang saya buat mengenai PT.
Semoga dengan penjelasan tadi bisa menambah wawasan kita. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.